Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya di rumah prediksi bola. Ada berapa hari ini kita ambil libur ya bosku di Liga Cacing ini. Di sini, sorry, di sini kita ambil libur ya bosku berapa hari untuk Liga Cacingnya. Dan di sini saya akan awali juga laga kita nanti malam ini bosku, juga saya ambil dari Liga Cacing karena tidak terlalu banyak ada laga ya bosku. Untuk laga nanti malam ini saya juga agak bingung mau ambil laga apa, tapi buat bos-bosku yang sudah subscribe YouTube channel ini, saya tidak mau mengecewakan teman-teman ya bosku yang sudah subscribe YouTube channel ini, dan saya stop untuk prediksi itu saya rasa agak kurang adil ya bosku. Jadi di sini saya coba untuk bahas lagi liga-liga Eropa ya bosku, walaupun bermain di liga-liga cacing. Jadi buat bos-bosku yang sudah support YouTube channel ini, yang sudah dukung YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Oke. Kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas ya bosku. Oke, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laganya Finlandia ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Finlandia, dimana sini ke rumah SJK ya bosku berhadapan dengan Vivo untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi kekuatan SJK ini lebih diunggulkan ya bosku, karena juga dia bermain di kandang untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara tuan rumah SJK yang berada di peringkat 6, sedangkan Vivo yang lagi berada di peringkat 8 ya bosku. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir, oke, di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir SJK yang lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dalam 3 laga terakhir ini dia lagi mengantongi kebuntuan ya bosku. Kalau kita juga lihat performanya Vivo juga di sini, Vivo juga lebih agak kurang bagus juga ya bosku performanya. Jadi dua klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus atau kurang konsisten menurut saya ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini mengarah ke SJK atau tuan rumah bisa lebih unggul ya bosku untuk laga nanti malam. Vivo yang bermain di kandang saya rasa agak kesulitan untuk bisa mencetak gol ya bosku. Kalau juga kita lihat produktivitas golnya Vivo ini juga agak kurang bagus ya bosku di musim sekarang. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku, tuan rumah SJK di handicap setengah atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ambil dari Liga Norway. Ini Liga Norway emang liga yang memilukan ya bosku. Ini sering banget kita kena prank di Liga Norway. Oke. Di sini saya akan coba untuk kembali bahas Liga Norway ya bosku. Oke, jadi di sini dua klub ini kita bisa lihat ini beda kasta ya bosku. Redem ini yang lebih diunggulkan untuk laga nanti malam kalau dibandingkan dengan tuan rumah Nardo ya bosku. Walaupun dua klub ini kalau kita bisa lihat emang dari segi performa ini Redem ini lebih diunggulkan ya bosku, tapi kalau kita lihat dari pasangan handicap yang paling kecil itu handicapnya 1,3/4 ini juga cukup gede ya bosku, bermain di wave untuk Redem ini. Dan untuk over undernya itu paling kecil, over undernya udah terjadi over 3,5. Oke, tidak menutup kemungkinan juga nih laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kalau menurut analisa saya Redem yang lebih diunggulkan ya bosku dari segi kekuatan ataupun dari segi pengalaman ya bosku. Ini Redem memang lebih diunggulkan. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini, saya rasa Redem ini bisa memenangkan laga dengan selisih 2 gol kalau menurut saya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Redem di handicap 1,3/4 atau bisa bermain win di full time. Dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di over 2,3/4. Mendingan bos-bosku menurut saya bermain di win di full time menurut saya bosku. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada di liganya Swedia, dimana sini tuan rumah Ljungsskil hadapan dengan Gais ya bosku. Dilihat dari laga head to head terakhir ya bosku, ini emang Gais mampu mengantongi kemenangan ya bosku di laga terakhirnya. Tapi kalau kita lihat performanya Ljungsskil ini juga cukup bagus juga ya bosku. Di sini kita bisa lihat memang dua klub ini
lagi bersaing ya bosku, itu berada di peringkat 1 dan 2. Tapi kalau kita lihat bosku, John Chris yang bermain di kandang saya rasa bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan. Tidak mungkin rasanya John Chris ini bakalan tumbang ya bosku bermain di kandang. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku, Jungklis di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2,5. Perkiraan laga ini bakalan terjadi imbang itu dengan skor 1-1 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang berikutnya. Di sini saya ada di liganya Islandia. Dimana sini tuan rumah Breiðablik berhadapan dengan Reykjavik ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat ya bosku, dari segi performa ini Breiðablik ini lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat juga dari performanya kayak Reykjavik ini, Breiðablik yang lagi berada di peringkat pertama ya bosku, saya rasa bisa lebih mendominasi jalannya pertandingan, apalagi dia juga bermain di kandang ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Breiðablik ini yang lagi berada di peringkat pertama. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, paling bagus laga ini bermain di pegang tuan rumah Breiðablik di handicap setengah atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Next kita lanjut ke laga kita yang ke-5 ya bosku, terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada lanjutan dari Liga Islandia. Di sini Grota yang berhadapan dengan Piklir. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dua klub ini produktivitas golnya nih juga cukup bagus ya bosku. Kemungkinan Piklir yang bermain di away bisa mencetak banyak gol ya bosku, terjadi hujan gol untuk laga nanti malam nih. Grota juga nih yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak gol, atau sedikit tidaknya nih dia pasti ada melakukan perlawanan ya bosku, bermain di kandang namanya ya juga bosku. Jadi kalau juga kita lihat ya bosku, Piklir yang bermain di away saya rasa tidak bakalan tumbang untuk laga nanti malam. Piklir yang bermain di away saya rasa bisa mengantongi kemenangan ini dengan selisih gol tipis ya bosku, atau selisih hanya 1 gol. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Piklir di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 3. Oke. Perkiraan skor dari saya ini bisa 3-1 dimenangkan oleh Piklir untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke kesimpulan kita untuk laga nanti malam nih ya bosku. Di sini saya sudah bahas ada 5 pertandingan. Dan di sini saya akan bagi prediksi kita ya bosku yang sehati bisa bermain di handicap atau bermain di over under. Sesuaikan dengan feeling bosku ya bosku. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. You and bye bye.